Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Rasulullah ditanya oleh salah seorang sahabat, "Ya Rasulullah, ada enggak salat yang lebih utama setelah salat fardu?" Kemudian Rasul menjawab, "Salatul lail." Ada, itulah salat malam. Yaitu salat sunnah yang dilakukan pada saat malam hari. Malam hari yang dimaksudkan di sini disepakati atau banyak pendapat yang paling masyhur adalah salat malam yang dilakukan setelah pelakunya itu tidur. Ini bisa dilakukan sepertiga malam, atau 2/3 malam, atau separuh malam. Tapi yang pasti bahwa sholatul lail ini adalah sholat yang utama. Dia levelnya di bawah sholat fardu. Kenapa ini mendapatkan satu keistimewaan dari Rasulullah SAW? Karena memang sholat malam itu berat, pasti berat. Karena dia harus bangun, padahal tidak wajib. Sementara sekian banyak orang masih tidur. Atas dasar inilah maka ada sekian banyak ayat yang menganjurkan agar umat Islam itu melaksanakan qiyamul lail. Dan ini sudah menjadi satu tradisi para nabi, tradisi para sahabat, orang-orang soleh. Dan ini adalah khusus hadil ummah. Inilah karakteristik dari umat Rasulullah SAW itu. Karena itu Allah juga menjadikan qiyamul lail menjadi salah satu ciri dari orang bertakwa. Kita tahu bahwa posisi takwa adalah posisi yang terbaik, posisi yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di beberapa ayat disebutkan biasanya kanu minal laili ma yahja'un. Yaitu ini adalah ayat ini terkait dengan penduduk surga. Ciri penduduk surga adalah dia menggunakan malam harinya itu untuk bangun dan melaksanakan sholat. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka jangan sampai kita melewatkan waktu yang spesial ini. Ya meskipun banyak orang yang terlenakan, banyak orang yang tidak peduli dengan qiyamul lail ini, padahal dia punya manfaat besar bagi hidupnya. Terlebih di bulan suci Ramadan ini, memang kita melihat ada satu gerakan yang besar, gerakan massa yang besar pada bulan suci Ramadan untuk melaksanakan qiyamul lail. Terutama sekali pada 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Ini tentu saja tidak bisa dipungkiri. Kenapa? Karena memang ada satu target yang ingin mereka raih. Siapa tahu dengan qiyamul lail itu dia bisa mendapatkan anugerah Lailatul Qadar. Mungkin dia punya dilatar belakangi oleh ini sehingga ada semangat. Tapi sesungguhnya inilah cara Rasulullah untuk menarik kepada umatnya agar dia bisa membiasakan diri untuk melaksanakan qiyamul lail. Paling tidak ada target-target yang kita pasang. Ya mungkin target yang paling minimal bisa 2 minggu sekali. Nanti kalau sudah mulai terbiasa bisa seminggu sekali. Tapi yang pasti bahwa niatkan dalam diri kita untuk melaksanakan qiyamul lail ini. Karena memang ada sekian banyak manfaat. Memang berat
Tapi buktinya kalau kita punya masalah, terus kemudian kita sowan kepada seorang ulama, seorang kiai, kemudian merekomendasikan agar kita memohon kepada Allah di malam hari, kita pasti akan bangun karena kepentingan itu. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Qiyamul Lail ini adalah satu kekhususan di mana kita memang benar-benar bangun hanya untuk Allah. Memang semangatnya adalah sholat ini adalah sendiri, bermunajat sendiri antara diri kita kepada Allah. Tetapi memang di dekade terakhir ini, Qiyamul Lail banyak dilaksanakan secara bersama di beberapa masjid-masjid besar. Ya ini, kalau toh ini dianggap sebagai satu bid'ah, saya kira ini satu bid'ah hasanah. Kenapa? Karena di balik itu, antara satu dengan yang lain, ingin saling menguatkan, supaya dia tahu bahwa itu adalah satu kegiatan yang baik. Itu adalah sesuatu yang penting, yang semoga bukan hanya di bulan suci Ramadan saja kita kuat bangun, tetapi kita bisa menjadikan Qiyamul Lail sebagai satu tradisi, kebiasaan kita sebagai seorang mukmin, sebagai seorang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan jasmani dan rohani untuk bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan keagamaan, untuk bisa melaksanakan taklif-taklif agama, terutama sekali bisa menjalankan Qiyamul Lail ini. Semoga ini ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.